warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Heni Sakinah dengan NIM 2220202135. Baiklah, di sini saya akan membaca dan menerjemahkan bacaan dari Qiraatul Kutub yang berjudul tentang Syu'abul Iman, yang artinya bab tentang konsep iman. Selanjutnya, di sini saya akan memulai membacakan tentang bab konsep iman. Bismillahirrahmanirrahim. Syu'abul iman. Bab konsep iman. Al-imanu billahi huwa azamus sillati bainal insana wa rabbih. Iman kepada Allah adalah hubungan terbesar antara manusia dan Tuhannya. Li'annal insana asyraful makhluki alal ardi. Karena manusia adalah makhluk yang paling mulia di bumi. Wa asyrafu ma fil insana qalbuhu wa aqluhu. Dan hal yang paling mulia dalam diri manusia adalah hati dan akalnya. Wa asyrafu ma fi qalbil iman. Dan hal yang paling mulia dalam hati adalah iman. Wa asyrafu ma fil aqlil tadabbur. Dan hal yang paling mulia dalam akal adalah pemikiran atau perenungan. Fal imanu azzamu ni'amillahi insan. Maka iman adalah nikmat Allah yang paling besar bagi manusia. Selanjutnya, walil imani syu'abu katsirah wa inna ta'atu kullaha min syu'abil iman. Iman memiliki banyak cabang dan semua bentuk ketaatan termasuk dalam cabang-cabang iman. Qala sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'u wa sab'una syu'bah, fa'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imtatul aza anit tariq wal haya'u syu'batu minal iman, rawahu Muslim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman memiliki 70 lebih cabang. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan rasa malu adalah bagian dari iman, rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Muslim. Selanjutnya itu mafhum iman. Artinya macam-macam iman. Al-imanu nutkul bil lisan wa tasdiqu biqalbi wa amalu bil jawari. Iman adalah pengucapan dengan lisan, pembenaran dengan hati, dan perbuatan dengan anggota tubuh. Wa huwa tasdiqul kamilu likulli ma ja'anillahi wa rasuli. Iman merupakan pembenaran yang sempurna terhadap segala datang dari Allah dan Rasul-Nya. Watarkil muhramatu wa qad su'ilal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil imani faqala, dengan menjaga sepenuhnya pelaksanaan kewajiban dan meninggalkan hal-hal yang dilarang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang iman. Beliau menjawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadari wa khairihi wa syarrihi, rawahu Shaykhan. Yang artinya engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Shaykhan. Selanjutnya, taktsirul ma'asi alal iman. Pengaruh maksiat terhadap iman.
Al-ma'si hiya huruju anit ta'atillah. Fakulu man fa'ala kabiratan au asri ala saghira yusamma asya. Maksiat adalah keluar dari ketaatan kepada Allah. Setiap orang yang melakukan dosa besar atau terus-menerus melakukan dosa kecil disebut pelaku maksiat. Wal ashi la yakhruju minal iman bimaksiyati bal huwa mu'amin asi. Pelaku maksiat tidaklah keluar dari keimanan karena maksiatnya, tetapi ia adalah seorang mukmin yang bermaksiat. Walikulli immatatu yankusu bisabatil ma'asi la anha tunafi kamalil iman. Namun imannya berkurang karena maksiat. Selanjutnya, iqabu fil akhirah mithlu an yatawadallah fa'ilaha bin nar aw yaghdoba alaihi yanfiya anhul iman. Maksiat terbagi menjadi dua bagian, khabair, dosa-dosa besar, dan shaghir, dosa-dosa kecil. Kabair jamak dari kabiro adalah setiap maksiat yang memiliki hukuman di dunia atau hukuman di akhirat, seperti Allah mengancam pelaku dengan neraka, atau mengutuknya, atau murka kepadanya, atau meniadakan iman darinya. Wal kabair kasira a'zamahu syarku billah wa huwa yanfil iman. Dan dosa-dosa besar itu banyak, yang terbesar adalah menyekutukan Allah atau syirik, dan itu bertentangan dengan iman. Wal kabair kasira a'zamahu syarku billah wa huwa yanfil iman wal qatl wal zan wasyirhu wan nahwa dzalik kal firari minal jihad. Lalu pembunuhan, zina, sihir, dan sejenisnya seperti melarikan diri dari jihad. Wa akalu malil yatim wa akalar riba wa uqwal walidain wal yatimil kadziba wa syahadatu zur wal kanab wasyarok. Memakan harta anak yatim, memakan riba, durhaka kepada orang tua, sumpah palsu, kesaksian palsu, berbohong, dan mencuri. Wa amma shaghair fahiya ma laisa 'alaiha hada fil dunya walal idi fil akhirah wa 'alal muslim an baita ida anha li'anna istimrara fil fi'liha yaj'aluha minal kabair. Adapun dosa-dosa kecil, dosa yang tidak ada had atau hukuman di dunia dan tidak ada ancaman di akhirat, dan seorang muslim harus menjauhinya karena terus-menerus melakukan dapat menjadikannya termasuk dosa besar. Qala Allah Ta'ala in tajtanibu kaba'ira man tunhauna anhu nukafir ankum sayiatikum wa nudakhilukum mudakhala karima. Yang artinya Allah Ta'ala berfirman, jika kamu menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang kepadamu, kami akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan akan memasukkanmu ke tempat yang mulia. Surah An-Nisa ayat 31. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.